Bisakah kalian membayangkan? Dihina sebagai menantu gagal, direndahkan sebagai wanita miskin, dipermalukan di depan keluarga. Padahal, selama 3 tahun terakhir, kaulah yang membiayai seluruh hidup mereka. Malam itu, di sebuah restoran mewah dengan lampu kristal menggantung seperti bintang jatuh, seorang ibu mertua menatap lurus ke wajah wanita yang selama 3 tahun ia injak-injak harga dirinya. Dan ia berteriak dengan suara yang menggema ke seluruh ruangan. Gimana rasanya jadi menantu miskin gagal? Wanita kampung yang cuma numpang hidup enak sama anakku, gak punya harga diri. Tangisan kecil tertahan, nafas yang gemetar, jantung yang pelan-pelan hancur. Tapi mereka tidak pernah tahu, wanita yang mereka hina itu, wanita yang mereka sebut sebagai parasit, sesungguhnya adalah pemilik perusahaan raksasa, pemberi nafkah diam-diam, dan otak brilian di balik sebuah kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah. Dan malam itu, di hadapan semua orang yang merendahkannya, ia bangkit. Tegak, tenang, lalu bertanya dengan suara yang begitu lembut, namun menghantam seperti badai. "Bu, gimana rasanya malam ini kehilangan ATM berjalan?" Meja makan seketika sunyi. Hawa berubah mencekam, dan dari sanalah sebuah kisah panjang tentang penghinaan, kebohongan, pembalasan, dan karma terbesar dalam keluarga itu mulai terungkap satu persatu. Sebuah malam yang akan mengguncang kehidupan mereka dan menghapus batas antara harga diri dan kehancuran. Sebelum malam penuh penghinaan itu terjadi, ada 3 tahun sandiwara yang Salma jalani dengan napas pendek dan hati yang selalu ia tekan dalam-dalam. Di sebuah kamar kontrakan sederhana, dengan ranjang kayu biasa, lemari 2 pintu yang sudah kusam, dan meja rias kecil tanpa cahaya. Salma berdiri di depan cermin. Hijab krem polos ia rapikan dengan jari yang bergetar halus, bukan karena gugup, tapi karena lelah berpura-pura. Yah, 3 tahun ia menjalani hidup sebagai istri dari keluarga sederhana. Hidup yang sengaja ia tampilkan demi menjaga harga diri suami yang sangat ia cintai. Padahal kenyataannya, Faris, suaminya, bukanlah pria sukses seperti yang keluarganya banggakan. Ia hanya karyawan tingkat menengah, bahkan tidak mencapai gelar manajer sungguhan. Dan yang lebih menyakitkan, perusahaan tempat Faris bekerja itu adalah perusahaan yang Salma dirikan sendiri. Dari nol, dari keringat, dari malam-malam tanpa tidur, namun tidak ada satupun dari keluarga Faris yang tahu. Karena 3 tahun lalu, sebelum pernikahan mereka, Faris menatapnya sambil berkata, "Aku malu, Salma. Kalau keluargaku tahu, kamu jauh lebih kaya dariku. Aku akan terlihat seperti laki-laki tidak berguna. Tolong, demi harga diriku, pura-pura kita hidup sederhana." Salma, dibutakan cinta dan keinginan menjaga rumah tangga, mengiyakan. Sejak saat itu, ia membiayai pernikahan mereka diam-diam, membelikan Faris mobil atas nama perusahaan, memberi jabatan palsu, memberi gaji besar yang sebenarnya berasal dari rekening pribadinya sendiri. Dan ia rela tinggal di kontrakan kecil itu, meski sebenarnya ia memiliki penthouse mewah yang berdiri tinggi di pusat kota. Lalu, malam itu, ketika ia sedang bersiap untuk menghadiri makan malam keluarga Faris, ponsel jadulnya yang sengaja ia gunakan agar terlihat miskin berdering. Nama ibu mertua muncul. Dengan suara ketus, tanpa basa-basi, Ibu Wati berkata, "Ingat ya Salma, jangan pakai baju norak. Saya malu kalau kamu terlihat kayak pembantu di depan keluarga besar. Ingat, Faris itu anak kebanggaan saya. Jangan sampai kamu bikin malu." Salma menutup telepon itu dengan napas yang berat. Ia tersenyum kecil, senyum yang penuh luka. Di sisi ranjang, ia membuka sebuah laci yang terkunci. Di dalamnya, ponsel lain berkilau. Ponsel paling mahal di pasaran. Ponsel yang menyimpan ratusan notifikasi dari tim direksi perusahaannya, laporan akuisisi, dan jutaan dolar laba bersih yang masuk ke rekening perusahaan. Ponsel itu adalah dirinya yang sebenarnya. Dunia yang selama ini ia sembunyikan demi menjaga harga diri suaminya. Ia melihat sekilas layar itu, lalu menutupnya lagi,
kembali menjadi Salma yang sederhana, wanita yang setiap hari dihina, namun diam karena cinta. Hingga malam itu, cinta itu mulai retak. 30 menit sebelum keberangkatan, Faris pulang. Dasi mahalnya ia lepas dengan angkuh, seolah ia benar-benar pria sukses yang diperbincangkan banyak orang. Padahal Salma tahu, setiap rupiah yang ia habiskan hari itu berasal dari transfer gaji bulanan yang Salma kirimkan beberapa jam sebelumnya. Saat notifikasi gaji itu berbunyi di ponsel Faris, ia tersenyum puas, tanpa rasa bersalah, tanpa tahu diri. Pas banget buat traktir keluarga besar nanti, katanya sambil memeriksa saldo di layar. Lalu ia menatap Salma dari atas ke bawah, meremehkan, mengevaluasi, menilai baju gamis sederhana Salma, seperti menilai barang murah di pasar. Di sana nanti, jangan banyak bicara, jangan pesan yang mahal, cuma duduk dan senyum, biar Mas yang bicara. Salma menunduk. Paham Mas. Itu adalah kalimat yang ia ucapkan setiap hari. Kalimat yang ia gunakan untuk menjaga suaminya tetap merasa berharga. Malam itu, restoran ibu kota termahal menjadi medan perang baginya. Lampu kristal menggantung megah, pelayan bergerak halus tanpa suara, musik biola mengalun lembut, tapi semua kemewahan itu hanya menjadi saksi betapa kecilnya Salma diperlakukan oleh keluarga suaminya. Begitu mereka tiba, semua mata menoleh pada Faris, bukan pada Salma. Ibu Wati langsung bangkit, memeluk Faris dengan bangga. Anak kebanggaan ibu, pasti karirnya makin melesat ya. Indah, adik ipar yang manja, memamerkan tas mewah barunya. Lihat dong Mbak Salma, tas baruku ini pemberian Mas Faris. Salma tersenyum getir. Ia tahu persis tas itu, karena kartu kredit tambahan Faris yang Salma bayarkan setiap bulan yang membelinya. Ketika pelayan membawa buku menu tebal bersampul kulit, Ibu Wati langsung memesan daging wagyu termahal. Indah memesan lobster limited edition. Semuanya mahal, semuanya mewah, semuanya menggunakan uang Salma. Tapi kemudian, Faris menoleh ke Salma, nada merintah penuh malu. Kamu salat saja ya biar cepat. Kamu kan gak biasa makanan mahal begini. Sebelum Salma bisa bicara, Ibu Wati menyambar. Betul itu, kasihan nanti dia sakit perut makan makanan mahal. Air putih saja ya Salma. Meja itu hening sejenak. Semua tatapan meremehkan tertuju pada Salma. Dan dengan ketenangan yang hanya dimiliki seseorang yang sudah terlalu sering disakiti, Salma mengangguk. Saya air putih saja, Bu. Seisi meja terdiam. Seolah keputusan itu adalah bukti bahwa ia memang miskin. Makan malam pun berjalan dengan hinaan-hinaan kecil. Tentang Faris yang sebentar lagi membeli rumah baru, tentang kontrakan kecil yang disebut gubuk, tentang masa depan, tentang keturunan, hingga akhirnya ibu mertua bertanya dengan suara lantang, Salma, kapan kamu hamil? Jangan-jangan kamu mandul. Salma hampir tersedak. Suasana berubah dingin. Ia menahan diri. Ia mencoba tersenyum. Ia mencoba menjaga hubungan. Kami masih berusaha, Bu. Namun Ibu Wati memotong. Berusaha apa? Bisanya apa kamu selain menghabiskan uang suamiku? Luka itu semakin dalam. Tapi Salma diam. Hingga sebuah sendok kecil jatuh dari tangannya. Klang, bunyi kecil yang memecahkan segala kesabaran yang ia pertahankan selama 3 tahun. Seluruh meja terdiam, seluruh tatapan tertuju padanya. Dan Ibu Wati tertawa terbahak-bahak, menghina seolah ia sedang menertawakan badut. Ya ampun, sampai sendok aja jatuh. Kenapa dulu Faris mau nikahin wanita kampung kayak kamu? Itulah titiknya. Titik pecahnya hati Salma. Titik hancurnya sandiwara 3 tahun. Malam itu, Salma tidak akan menunduk lagi. Restoran Mutiara yang tadi riuh penuh tawa, mendadak seperti ruang kosong tanpa udara. Semua orang menatap Salma. Wanita yang selama ini dianggap tak berarti. Ibu Wati menyeringai puas, mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah ingin menusukkan setiap kata seperti jarum panas. Salma, gimana rasanya jadi menantu gagal? Gagal jadi istri, gagal jadi wanita, dan gagal membawa nama baik keluarga kami. Faris memberi isyarat agar Salma menunduk, diam, menerima.
Tapi tidak malam itu. Untuk pertama kalinya, Salma mengangkat wajahnya perlahan, menatap ibu mertuanya lurus, dengan mata yang tak lagi menyimpan ketakutan, melainkan ketegasan seorang wanita yang sudah terlalu lama diinjak. Ia tersenyum tipis, senyum yang membuat semua orang di meja itu menelan ludah. "Bu, kalau saya ini menantu gagal, saya mau tanya..." Salma berhenti sebentar. Suasana menegang. Gimana rasanya malam ini kehilangan ATM berjalan? Seperti petir menyambar meja makan itu. Faris pucat, Indah terpaku. Beberapa sepupu berhenti mengunyah, dan Ibu Wati, tatapannya kosong sesaat sebelum berubah menjadi bingung dan takut. Apa maksud kamu?" Suara Ibu Wati merendah. Tidak lagi sekeras tadi. Salma mengambil ponselnya. Ponsel lama yang selalu menjadi bahan hinaan Indah. Semua orang menyangka Salma akan menelepon ibunya atau menangis meminta maaf. Tapi bukan itu. Dengan tangan yang stabil dan wajah tanpa ekspresi, ia membuka sebuah aplikasi perbankan. Indah tertawa, sinis mencoba menutupi ketegangannya. "Mau pamer saldo? Tidak seberapa juga, Mbak." Salma tidak menoleh. Ia memutar ponselnya agar layarnya menghadap tepat ke Ibu Wati. Nomor rekening yang sangat familiar muncul. Nomor rekening Ibu Wati sendiri. Wajah Ibu Wati berubah, jantungnya mulai berdegup. "Ini rekening saya." "Lalu?" Suara Salma berubah dingin. "Sejak 3 tahun lalu, setiap tanggal 1, ada transfer otomatis masuk ke rekening itu." Salma menggeser layar. 25.000 setiap bulan. Tanpa pernah telat, Ibu Wati tersenyum lega, mencoba memulihkan keangkuhannya. "Tentu saja, itu uang dari Faris. Anakku ini memang berbakti." Faris mencoba mengangguk, tapi wajahnya pucat seperti kain spray. Salma memperhatikan mereka berdua. Kemudian bertanya pelan, "Bu, sebelum ini, Ibu pernah baca nama pengirimnya?" Meja itu seolah membeku. Kilau lampu kristal terasa menyilaukan. Ibu Wati menggigit bibir. Ia tidak pernah membaca. Ia hanya peduli nominalnya. Salma kemudian berkata, 3 tahun, Bu. 3 tahun uang itu saya yang kirim." Seisi meja terlonjak. Paman-paman terdiam. Sepupu-sepupu membesar matanya. Indah menutupi mulutnya. Dan Faris, wajahnya seakan runtuh. Ibu Wati kehabisan suara. Bohong." Salma tersenyum. "Mas Faris." Ia menoleh ke suaminya. "Berani bersumpah kalau transferan itu dari Mas?" Faris tidak bergerak. Matanya kosong. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Semua orang menunggu. Tapi Faris tidak bisa. Salma menatap suaminya dalam-dalam, suara rendah dan tajam seperti belati. "Kenapa, Mas? Takut?" Ibu Wati mulai panik. "Faris, jawab Ibu." Tapi sebelum Faris sempat berkata apapun, Salma menekan satu tombol di layar ponselnya. Transfer otomatis Rp25.000 dibatalkan. Konfirmasi. Klik. Detik berikutnya, sebuah suara SMS terdengar nyaring, bukan dari ponsel Salma, melainkan dari tas Ibu Wati. Seluruh meja menahan napas. Tangan Ibu Wati gemetar saat membuka ponselnya. Matanya membesar, bibirnya bergetar, suaranya pecah. Auto debit terjadwal dari rekening Salma Hairunisa telah dibatalkan. Ponselnya jatuh ke piring penuh makanan, dan seluruh keluarga akhirnya melihat kebenaran yang selama 3 tahun mereka injak. Salma mengambil cangkir tehnya, menghirup perlahan, dan berkata dengan tenang, "Bu, sekarang pertanyaan saya tadi sudah bisa dijawab?" Karma baru mulai berjalan, dan itu baru permulaan. Setelah SMS itu dibacakan, restoran yang biasanya dipenuhi musik biola lembut, seketika berubah menjadi ruangan tanpa suara. Semua orang terpaku pada satu kenyataan. Selama 3 tahun, Ibu Wati hidup dari uang menantu yang ia hina setiap hari. Wajah Ibu Wati pucat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menoleh pada Faris, anak kebanggaannya, sumber kesombongannya. "Faris, bilangkan sama Ibu. Bilang kalau ini hanya salah paham." Tapi Faris tetap diam. Tangan mengepal. Nafas terputus-putus. Seluruh harga dirinya hancur menjadi debu. Melihat suaminya tak sanggup berkata apapun, Salma bersandar sedikit ke belakang, matanya tetap tertuju pada Faris. "Mas Faris, kalau uang itu dari Mas, silakan buktikan."
Faris meremas napkin di pangkuannya. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena malu. Terlalu malu untuk mengaku dan terlalu takut untuk berbohong lagi. Suara paman terdengar pelan, tapi tegas. Faris, benar ini. Selama ini, kamu yang mengatakan memberi uang bulanan pada ibumu. Sepupu-sepupu mulai berbisik. Astaga, dia membohongi keluarga. Pantas hidupnya selalu enak, ternyata uang istrinya. Indah yang duduk di samping ibunya bergetar. Ia ingat tas mahalnya, gaun-gaun barunya, mobil sport yang ia pamerkan ke semua teman. Semua dibayar dari uang Salma. Matanya membesar dengan ketakutan buruk. Jadi, tas aku, itu juga dari uang Mbak Salma? Suaranya nyaris tidak terdengar. Salma hanya menatapnya. Tenang, tidak membenarkan, tidak menyangkal, karena diamnya saja sudah menjawab. Ibu Wati tidak tahan, ia meledak dalam suara parau. Kamu bohong, Faris, kamu berbohong sama ibu. Selama ini kamu berlagak sukses padahal. Tapi Faris tak tahan lagi. Ia menggebrak meja, membuat gelas-gelas bergetar. Cukup, Bu. Semua terkejut. Suasana menegang. Faris, wajah penuh amarah dan malu, menatap Salma seperti seseorang yang kehilangan kendali. Kamu sengaja mempermalukan aku di depan keluarga. Dasar istri durhaka. Ia bangkit. Tangannya terangkat, ingin meraih wajah Salma. Entah untuk menariknya, atau mungkin menamparnya. Tapi Salma berdiri lebih dulu, tegak, tenang, tidak mundur setapak pun. Mata mereka bertemu. Namun bukan lagi suami istri yang saling mencintai. Yang berdiri di hadapannya sekarang adalah seorang pria yang membangun hidupnya dari kebohongan. Dan seorang wanita yang tidak mau lagi jadi korban. Dengan suara rendah, tapi tajam seperti pecahan kaca, Salma berkata, "Saya mempermalukan Mas Faris lupa. Semua ini Mas sendiri yang bangun. Istana kebohongan ini Mas yang dirikan. Saya hanya membuka pintunya." Ibu Wati memukul meja. "Salma, kamu tidak tahu diri. Kamu..." Tapi Salma memotongnya dengan senyum tipis. "Bu, tas yang ibu pakai itu, yang harganya belasan juta, itu juga uang saya." Ibu Wati membeku. Salma kemudian menatap Indah. "Dan Indah, gaunmu, tas barumu, dan cicilan mobil sport kamu. Semuanya tagihannya dikirim ke email saya." Indah menutup mulut, tubuhnya gemetar. Lalu Salma menghadap seluruh keluarga besar. "Kalian semua, setiap makan malam mewah yang kalian puji-puji sebagai keberhasilan Faris, itu semua saya yang bayar. Setiap bulan, saya transfer uang triliunan rupiah untuk perusahaan saya sendiri. Sementara kalian mengira Faris yang menafkahi semua." Seisi meja membeku. Paman menelan ludah, sepupu memalingkan wajah, para bibi saling berbisik ketakutan. Dan kemudian, Salma menatap Faris. Tatapan terakhir yang penuh luka, bukan benci. "Mas Faris, beritahu keluarga, di mana Mas sebenarnya bekerja?" Wajah Faris memucat drastis. Ia menunduk, terdiam. Salma menjawab sendiri dengan suara lembut, "Mas Faris bukan manajer pemasaran, jabatannya hanya staf biasa. Dan perusahaan itu adalah perusahaan milik saya." Seluruh dunia Faris seketika runtuh, dan itu baru gerbang menuju kehancuran yang lebih besar. Setelah kalimat terakhir Salma menggema, meja makan yang semula bising dipenuhi tawa dan penghinaan, kini berubah seperti ruang sidang. Faris tidak lagi menjadi anak kebanggaan keluarga. Ia menjadi terdakwa bisu yang duduk di kursi panas dengan wajah pucat dan tangan gemetar di pangkuan. Sepupu-sepupu saling berbisik. Jadi dia bukan manajer. Dia bohong selama ini. Ya ampun, memalukan sekali. Ibu Wati memukul dadanya sendiri. "Salma, kamu jangan ngaco. Anakku itu sukses. Anakku itu pekerja keras." Salma menatapnya dengan ketenangan yang menusuk. "Bu, kalau ibu mau tahu siapa pemilik PT Cipta Karsa Mandiri, saya beritahu sekarang." Ia membuka ponsel bisnisnya. Ponsel yang tadi ia sembunyikan. Layar bercahaya menampilkan logo perusahaannya. Semua orang mencondongkan tubuh. Nafas tertahan. Detak jantung terdengar seperti palu godam. Dengan suara rendah, jelas dan dingin, Salma berkata, "Perusahaan itu, saya yang mendirikannya. Henning."
Tak ada satupun yang berani mengeluarkan suara. Salma melanjutkan, setenang air yang menutupi badai. 5 tahun lalu, saya memulai perusahaan itu dari satu meja kerja kecil. Saya bangun siang malam. Saya lakukan sendiri semua riset, presentasi, negosiasi, investor. Hingga akhirnya perusahaan itu menjadi raksasa teknologi keamanan siber. Ia menatap Faris. 3 tahun lalu, ketika Mas Faris memohon-mohon merasa minder, merasa harga dirinya runtuh kalau keluarga tahu saya lebih sukses. Saya turunkan semua identitas saya. Napas Salma bergetar, tapi suaranya tetap tegas. Saya menyamar sebagai wanita sederhana selama 3 tahun untuk menjaga harga diri suami saya. Faris menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ibu Wati ternganga, mulutnya bergetar seperti hendak pingsan. Tidak, kamu menipu kami. Salma tersenyum pahit. Bu, kalau saya ingin menipu, saya akan menipu dunia, bukan keluarga sendiri. Indah yang sejak tadi pucat, akhirnya berbisik. Jadi, posisi Mas Faris di perusahaan itu juga dari Mbak? Salma mengangguk. Saya yang memberinya jabatan, saya yang memberikan mobil dinas, saya yang menentukan gajinya. Gaji yang ia banggakan setiap bulan itu. Uang saya sendiri. Faris ingin berdiri, tetapi lututnya lemas. Seorang paman menggeleng tak percaya. Faris, kau mempermalukan keluarga besar. Bibinya menutup mulut dengan syok. Ya Tuhan, kita semua memuji dia sebagai pria sukses. Salma menunduk sejenak, mengambil napas panjang seperti menahan sesuatu yang ingin pecah dari dalam. Kemudian ia melihat Faris dengan mata berkaca-kaca. Mas, ingat waktu Mas bilang, Mas malu kalau orang tahu istrimu lebih kaya. Ingat waktu Mas bilang, harga diri laki-laki akan hancur. Faris menggeleng lemah. Air mata hampir jatuh. Salma melanjutkan. Karena cinta, saya setuju berpura-pura miskin. Saya rela dihina. Saya rela tinggal di kontrakan kecil. Saya rela menurunkan dunia saya agar Mas tidak merasa kecil. Suaranya pecah sedikit. Hanya sedikit. Cukup untuk menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Tapi Mas menggunakan cinta itu untuk memijak saya. Mas biarkan ibu Mas, adik Mas, menghancurkan saya setiap hari. Ibu Wati menjerit, Faris bilang sesuatu, jangan diam saja. Namun Faris hanya menunduk. Ia kini bukan lagi pria sombong yang datang dengan langkah tegap. Ia adalah bayangan yang kehilangan semua wajah kebanggaannya. Salma mengusap air mata tipis di sudut mata. Kemudian, ia berdiri tegak, lebih tegak dari siapapun di ruangan itu. Tapi malam ini, semuanya selesai. Di saat itulah, ia merogoh tas kecilnya dan mengambil sebuah kartu hitam berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Sebuah black card yang hanya dimiliki orang dengan kekayaan tak terbatas. Ia meletakkannya pelan di atas meja, tepat di depan manajer restoran yang ketakutan menyaksikan drama itu. Saya bayar semua. Ia menatap keluarga Faris untuk terakhir kalinya. Anggap ini sedekah. Terakhir saya untuk kalian. Dan dengan langkah yang tidak pernah lagi bergetar, Salma berjalan meninggalkan meja itu. Meninggalkan hinaan, kebohongan, dan keluarga yang baru sadar bahwa berlian yang mereka injak-injak baru saja bangkit dari lumpur. Salma melangkah keluar dari ruang makan itu dengan keheningan yang menggema lebih keras daripada teriakan siapapun di meja tadi. Langkahnya perlahan, namun setiap derap seolah menorehkan garis antara masa lalu yang penuh penghinaan dan masa depan yang akhirnya ia genggam kembali. Lampu kristal restoran memantulkan cahaya di hijabnya yang sederhana. Ironis, sederhana, tapi kini semua orang melihat betapa berbeda caranya berjalan. Ia tak terlihat miskin, tak terlihat kecil, tak terlihat kalah. Ia terlihat seperti ratu yang baru saja mencabut mahkota palsu dari tangan orang-orang yang tidak pantas memakainya. Sementara itu, di meja yang ditinggalkannya, kepanikan mulai menjalar seperti api. Ibu Wati jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Faris, kejar dia, kejar istrimu. Suara itu bukan suara seorang ibu yang marah, melainkan suara seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa hidupnya
Dan uang bulanan 25 juta yang ia banggakan baru saja hilang. Indah bangkit dengan wajah pucat. "Mas, cepat. Kalau Mbak Salma pergi, kita habis." Faris memukul meja, lalu bangkit dengan langkah limbung. Bukan karena marah, tapi karena teror. Teror kehilangan kemewahan, teror dihina balik oleh keluarga besar, teror hidup tanpa uang Salma. Ia berlari keluar, diikuti Ibu Wati dan Indah yang tergesa-gesa dengan langkah kacau. Beberapa tamu menatap mereka dengan tatapan tajam. Sebagian lagi berbisik, "Itu keluarga yang tadi ribut. Malu sekali." Tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya punya satu tujuan, mencegah Salma pergi. Di lobi restoran mewah itu, Salma baru saja melangkah keluar dari pintu putar kaca yang berkilau. Angin malam menyentuh wajahnya. Tidak dingin, justru menenangkan. Seolah dunia akhirnya memberi ruang untuknya bernapas sebagai dirinya sendiri. Tapi sebelum ia bisa mengambil langkah berikutnya, "Salma, berhenti kamu!" Suara Faris menggema dari dalam lobi. Salma berhenti. Ia menoleh perlahan, matanya tenang tanpa kemarahan. 3 sosok berlari menghampirinya. Faris, wajah memerah penuh amarah dan malu. Ibu Wati, rambut berantakan, nafas memburu. Indah, matanya berlinang panik. Mereka ingin meraih Salma, namun belum sempat mendekat. 2 pria berjas hitam muncul dari sisi kanan dan kiri Salma. Tinggi, tegap, serius dengan earphone kecil di telinga. Gerakan mereka cepat dan terlatih. Mereka berdiri di antara Salma dan keluarga Faris seperti tembok baja yang tak bisa ditembus. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, berat, dan sangat sopan. "Maaf, Ibu Salma tidak ingin diganggu malam ini." Faris terhuyung mundur. "Siapa kalian? Minggir! Dia istriku." Pria berjas itu tidak bergerak sedikit pun, hanya tatapannya yang berubah, menjadi tegas. "Pak Faris, atas perintah langsung Ibu Salma, silakan jaga jarak." Kata-kata itu seperti cambuk. Ibu Wati berteriak, "Ibu Salma, apa-apaan kalian? Dia itu cuma menantu miskin yang tidak tahu diri." Pria berjas menatap ibu mertua itu dengan wajah datar. "Anda keliru, Bu." Dan seolah menjawab semua kebingungan yang tersisa, di belakang Salma, sebuah mobil Maybach hitam meluncur pelan ke depan pintu lobi. Mobil panjang yang hanya dimiliki keluarga konglomerat, berkilau seperti obsidian di bawah lampu malam. Pintu belakangnya dibuka dengan hormat oleh pengawal kedua. Salma menatap Faris terakhir kali. Wajahnya tenang, matanya tidak lagi berisi cinta. Tidak juga kebencian, yang ada hanya kosong, seperti ia sedang menatap bayangan orang yang sudah tidak berarti apa-apa lagi. Kemudian, secara perlahan, Salma melepas gamis katun sederhana yang ia kenakan sebagai penyamaran. Semua orang ternganga. Di baliknya, ia mengenakan blausi sutra hijau zamrud dan celana bahan berpotongan elegan. Pakaian yang seharusnya ia pakai selama ini. Pakaian yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia meletakkan gamis tadi di lantai marmer lobi, tepat di depan kaki Faris. "Itu pakaian terakhir dari peranku sebagai istri bodoh." Tanpa menoleh lagi, Salma masuk ke mobil mewah itu. Pintu ditutup, mobil meluncur pergi, meninggalkan Faris, Ibu Wati, dan Indah yang tampak seperti 3 bayangan kosong di tengah malam kota. Mereka berdiri mematung di depan restoran yang sama, di mana mereka telah menghina Salma tanpa ampun. Sekarang, dunia membalikkan perannya, dan itu baru permulaan dari kejatuhan mereka. Di dalam Maybach hitam yang meluncur mulus menembus jalanan malam, Salma akhirnya melepas napas yang sejak tadi ia tahan. Punggungnya bersandar pada jok kulit lembut. Cahaya kota memantul di kaca jendela, membingkai wajahnya. Wajah seorang wanita yang baru saja bangkit dari reruntuhan hidup palsu. Air mata tipis menggenang di sudut matanya. Bukan karena sedih, bukan karena menyesal, tapi karena akhirnya bebas. Suara sopirnya Pak Rahmat yang sudah bekerja untuk keluarganya bertahun-tahun terdengar lembut dari depan. "Kita pulang ke penthouse, Bu." Salma menatap pantulan dirinya di jendela. Wajah yang dulu terlihat lelah, kini berubah menjadi wajah pemimpin.
"Ya Pak Rahmat, ke rumah saya yang sebenarnya." Saat mobil melaju, Salma membuka tas kecilnya, mengambil ponsel bisnisnya yang canggih dan dingin seperti baja. Ia menekan satu nomor cepat. Tidak ada getaran ragu. Tidak ada gentar. Yang ada hanya kejelasan. Telepon tersambung. "Halo Bu Salma, ini Anton." Suara kepala HRD terdengar profesional. Salma memejamkan mata sesaat, lalu berkata dengan nada tegas yang sama sekali berbeda dari suara lembut yang digunakan di depan keluarga Faris. "Anton, tolong proses pemutusan hubungan kerja atas nama Faris." Ada jeda pendek di ujung telepon. Anton menahan napas, tapi ia tidak bertanya, tidak membantah. "Efektif segera, Bu." "Segera?" Anton mencatat cepat. "Alasan pelanggaran." Salma menatap gelapnya malam yang berkelebat di luar jendela. "Penyalahgunaan fasilitas perusahaan, pemalsuan jabatan, dan penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi." Anton mengangguk. "Baik, Bu. Akan diproses malam ini juga." Salma menambahkan. "Dan satu lagi." Ia menatap jauh ke depan, suara rendah, tenang, namun penuh luka yang berubah menjadi tekad. "Kirim tim keamanan ke rumah kontrakan saya di Jalan Merpati. Malam ini juga barang-barang saya dipindah. Saya tidak ingin ada satupun jejak saya tertinggal di sana." Anton kembali menjawab. "Akan saya pastikan, Bu." Telepon ditutup. Malam itu, Salma tidak hanya meninggalkan sebuah rumah kontrakan kecil. Ia meninggalkan seluruh hidup palsu yang ia jalani demi cinta. Dan cinta itu telah mengkhianatinya. Sementara itu, di rumah Ibu Wati, kekacauan besar baru saja dimulai. Pintu dibanting, kursi diseruduk, Indah menangis seperti orang putus asa. Ibu Wati meraung histeris di ruang tamu. "Uang 25 juta itu hilang, hilang. Faris, bagaimana kita hidup sekarang?" Faris, yang tadi masih mabuk amarah dan malu, kini duduk memegang kepalanya seperti seseorang yang baru saja ditampar realitas paling kejam. Ini semua gara-gara ibu. Ibu yang hina dia terus. Seandainya ibu diam... PLAK. Tepukan keras mendarat di pundaknya. Ibu Wati memukulnya sambil menangis. "Jangan salahkan ibu. Kamu yang bohong. Kamu yang pura-pura sukses. Kamu yang..." Sebelum ia selesai, suara mesin besar terdengar dari luar rumah. Mereka bertiga terdiam. Jantung berhenti sejenak. Indah yang penasaran berlari ke jendela, mengintip, dan matanya membelalak ngeri. "Mas, mobilku!" Mobilku diangkat truk derek. Jeritannya memecah rumah. Faris dan Ibu Wati berlari keluar. Di luar, sebuah truk derek besar sedang memasang rantai di ban mobil sport merah Indah. Seorang petugas berjaket resmi memegang map dokumen. "Kami dari leasing, Bu. Menindaklanjuti perintah penarikan aset perusahaan." Indah meraung. "Apa? Itu mobilku. Mobil pribadi." Petugas itu tidak goyah. "Bukan, Bu. Mobil ini aset perusahaan PT Cipta Karsa Mandiri yang diberikan sebagai fasilitas oleh Bapak Faris. Dan per malam ini, fasilitasnya resmi dicabut." Indah menjerit, menarik-narik rambutnya. Ibu Wati histeris. "Tidak, tidak bisa. Itu mobil anak saya." Tapi petugas hanya berkata tenang. "Kalau keberatan, silakan tempuh jalur hukum, Bu." Dalam hitungan menit, mobil itu terangkat tinggi dan dibawa pergi. Dan tidak sampai 5 menit kemudian, giliran mobil dinas Faris yang dicabut dari garasi. Faris mencoba menghentikan petugas. "Jangan sentuh mobil itu. Aku manajer pemasaran." Pria itu menatapnya datar. "Pak, di sistem kami tertulis Anda hanya staf biasa, dan status Anda sudah nonaktif mulai malam ini." Kata-kata itu menghantam Faris seperti palu besi. Dalam 30 menit, 2 mobil mereka hilang. Sementara itu, Salma sedang naik lift menuju penthouse mewahnya, meninggalkan semua drama itu di belakang. Pagi berikutnya, Faris bangun dengan kepala berat dan mata sembab karena kurang tidur. Semalam, ia berteriak, mengutuk keadaan, memukul dinding, tapi kini yang tersisa hanya rasa malu dan ketakutan yang menggerogoti tulangnya. Dengan langkah limbung, ia mengenakan kemeja kerja mahalnya. Kemeja yang dulu ia kenakan sambil membanggakan diri
bahwa ia seorang manajer sukses. Ia berdiri di depan cermin, berusaha merapikan rambut, seolah-olah semuanya masih seperti dulu. Seolah-olah dunianya belum runtuh, namun tidak ada sinar di matanya. Yang ada hanya kehampaan. Karena jauh di dalam hati, ia tahu sesuatu. Jika Salma benar-benar memecatnya, hidupnya selesai. Pagi itu, ia memesan taksi online karena mobil dinasnya sudah disita. Saat duduk di kursi belakang mobil, ia menunduk, takut bertemu tatapan sopir. Ia tidak ingin ada yang mengenalinya. Pria yang dulu datang ke kantor dengan sedan mewah, yang kini terpaksa naik taksi murah. Perjalanan terasa sangat panjang. Setiap lampu merah terasa seperti penghinaan. Akhirnya, gedung PT Cipta Karsa Mandiri menjulang megah di hadapannya. Gedung yang dulu membuat dadanya membusung bangga. Gedung yang ia pamerkan kepada keluarga besarnya seolah miliknya. Kini gedung itu terasa seperti monumen kematiannya sendiri. Ia mendekati gate akses karyawan. Dengan tangan gemetar, ia menempelkan ID card-nya. BP. Beep. Beep. Lampu merah. Akses ditolak. Faris mengernyit. Mencoba lagi. Beep. Merah. Darahnya berdesir, tetapi ia memaksakan senyum gugup. Ah, mungkin kartunya error. Dua satpam berperawakan besar menghampiri dengan sopan, tetapi tatapannya awas. Maaf pak, ada yang bisa kami bantu? Faris berusaha berdiri tegak, menunjukkan wibawa yang tidak lagi ia miliki. Kartu saya error. Saya Faris, manajer pemasaran. Buka gate-nya. Satpam itu saling berpandangan, ekspresi mereka berubah. Mohon maaf Pak Faris, nama Anda sudah tidak ada dalam sistem karyawan aktif. Kata-kata itu menusuk langsung ke jantungnya. Apa maksud kalian? Ini pasti kesalahan sistem. Saya mau naik ke ruangan saya. Bukakan, sekarang. Faris berteriak sehingga para karyawan di lobi mulai menoleh. Beberapa berbisik, bukannya itu Pak Faris? Kok kartu aksesnya ditolak? Ada apa ini? Suara langkah pelan terdengar. Anton, kepala HRD, muncul dari balik kerumunan dengan wajah tanpa ekspresi. Selamat pagi Pak Faris. Faris langsung menghampirinya. Anton, bilang sama satpam ini. Kartu saya error. Saya mau ke ruangan saya sekarang. Anton menghela napas. Ia membuka map coklat di tangannya. Menyerahkan satu amplop tebal. Pak Faris, ini surat resmi pemutusan hubungan kerja. Efektif sejak tadi malam. Dunia Faris berhenti berputar. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Huruf-huruf di kertas terlihat menari tak beraturan karena pandangannya kabur. Pelanggaran kode etik, penyalahgunaan fasilitas, pemalsuan data kinerja, penggunaan aset perusahaan tanpa izin, semuanya tertulis hitam di atas putih. Semua orang yang menonton mulai berbisik makin keras. Faris memucat. Rahangnya bergetar. Tidak. Aku suami Salma. Aku mau bicara dengan istriku. Anton menatapnya tajam. Yang Anda maksud adalah CEO kita, Ibu Salma Hairunisa. Beliau sedang memimpin rapat Dewan Direksi di lantai 30. Dan beliau sudah memberi instruksi bahwa Anda tidak boleh masuk ke area gedung dengan alasan apapun. Lobi kantor Henning. Faris terpaku. Tidak percaya. Kak, kamu bercanda? Aku suaminya. Suaminya. Anton memberi isyarat pada satpam. Tolong antar Pak Faris keluar dari gedung. Dua satpam mencengkeram kedua lengannya dan menyeretnya keluar. Faris menjerit, meronta seperti orang gila. Salma, Salma, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Karyawan lain menatap dengan campuran kasihan dan rasa jijik. Pintu otomatis gedung terbuka. Dengan keras, Faris dilempar keluar ke trotoar panas. Ia jatuh berlutut. Tangannya terbuka di atas lantai, napas tersengal-sengal. Kemeja mahalnya kotor, dasinya miring, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Itulah saat di mana seorang pria yang dulu dipuja jatuh paling rendah di depan semua saksi yang tak bisa ia bungkam. Dan itu baru permulaan dari kehancuran panjang yang akan ia hadapi. Setelah diusir dari kantornya sendiri, di depan puluhan pasang mata, Faris pulang dengan langkah menyeret. Setiap derap, langkah terasa seperti hukuman. Saat ia membuka pintu rumah, tidak ada kehangatan, tidak ada sambutan, yang ada hanya teriakan histeris. Faris, kamu sudah bicara sama Salma.
Dia sudah aktifkan uang bulanannya lagi, kan? Ibu Wati langsung menghampirinya dengan wajah liar. Bukan wajah seorang ibu, melainkan wajah seseorang yang kehilangan sumber hidupnya. Faris menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara pecah keluar dari tenggorokannya. Aku dipecat, Bu. Ruangan berhenti bernafas. Indah memekik, menjatuhkan ponselnya ke lantai. Apa? Dipecat? Dari perusahaan istrimu sendiri? Ibu Wati terhuyung. Ia memegang dinding, napasnya tercekat. Tidak mungkin. Kamu bercanda kan, Faris? Kamu pasti bercanda. Faris merosot ke lantai. Air matanya akhirnya jatuh, mengalir di pipi seperti aliran putus asa. Bu, aku diusir satpam. Di depan semua karyawan. Aku bukan siapa-siapa lagi. Dan itulah saat langit runtuh sepenuhnya bagi keluarga itu. Rumah disita. Surat pemberitahuan yang mematikan harapan. Seperti belum cukup ketika mereka masih menelan kabar buruk itu, suara ketukan keras terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Indah membuka. Seorang petugas bank berdiri dengan map coklat. Surat pemberitahuan penyitaan. Ibu Wati merobek amplopnya dengan tangan bergetar. Isinya, peringatan terakhir, cicilan rumah tertunggak. Pemilik wajib melunasi sisa pembayaran dalam waktu 7 hari atau rumah akan dilelang. Indah menjerit, "Cutilah! Salma yang bayar rumah ini. Kita gak mampu bayar." Faris jatuh terduduk. Ia menatap sekeliling rumah. Rumah yang dulu ia banggakan di depan semua orang, mengaku membelinya dari bonus kerjanya. Kini rumah itu bukan miliknya, bukan Ibu Wati, bukan keluarga mereka. Semua ini dibayar Salma. Ibu Wati memegang kepalanya. Kita akan jadi gelandangan? Tidak ada yang menjawab, karena jawabannya jelas, iya. Dengan uang terakhir, bahkan Indah terpaksa menjual gelang emasnya. Mereka mendatangi kantor pengacara murahan. Ibu Wati menceritakan versi dirinya, menyamar sebagai korban. Kami mau menuntut harta gono gini, setengah kekayaan Salma, setengah perusahaannya. Pengacara itu awalnya mengangguk, tapi kemudian membuka data perusahaan. Ia mengangkat alis. Perusahaan ini berdiri 5 tahun lalu, sementara pernikahan Anda baru 3 tahun. Ibu Wati terdiam. Pengacara melanjutkan. Artinya, perusahaan itu adalah harta bawaan milik pribadi Salma, tidak bisa dituntut. Faris memucat. Indah berteriak. Terus apa yang bisa kami tuntut? Pengacara membuka dokumen lagi. Ia menatap mereka tajam. Kalian tidak punya apa-apa. Hening. Pengacara itu berdiri menutup mapnya. Maaf, saya tidak bisa menangani kasus ini. Tidak ada dasar hukum. Mereka diusir keluar dari kantor itu seperti sampah tak berguna. Sore itu, mereka pulang dengan langkah terseret seperti orang yang kehilangan arah hidup. Di depan pintu rumah, mereka menemukan sebuah amplop tebal. Faris membukanya. Tangan gemetar, napas tercekat. Di dalamnya, surat gugatan cerai dari Salma. Somasi pencemaran nama baik. Tuntutan pengembalian dana perusahaan. Bukti penggelapan dan manipulasi jabatan Ibu Wati rebah ke tembok. Seluruh tubuhnya bergetar. Indah menjerit histeris. Faris jatuh berlutut sambil memegangi amplop itu seolah itu surat kematian. Hidup kita hancur. Tidak ada yang menyangkal, karena malam itu, keluarga yang dulu merasa paling tinggi, paling berkelas, paling layak dihormati, akhirnya jatuh ke titik paling rendah. Dan itu belum akhir, itu baru permulaan dari neraka panjang mereka. 7 hari berlalu. Bukan dengan harapan, melainkan dengan ketakutan yang menyesakkan dada. Telepon rumah tidak berhenti berdering. Tapi bukan lagi keluarga besar yang memuja Faris, melainkan penagih utang, petugas bank, dan pihak leasing. Ibu Wati menangis hampir setiap malam. Indah marah-marah mengumpat seperti orang kehilangan akal. Faris mengurung diri dalam kamar, khawatir dunia luar menertawainya. Rumah yang dulu penuh gelak, tawa sombong kini seperti kuburan. Dan tepat di hari ke-7, truk bank datang. Suara mesin diesel besar menggetarkan lantai rumah. Brrrr.
Ibu Wati terlonjak dari sofa. Indah menjerit. Faris berlari ke pintu depan. Di jalanan, sebuah truk dari pihak bank bersama 2 petugas keamanan berseragam berhenti persis di depan pagar rumah. Seorang petugas membuka berkas. "Selamat pagi. Sesuai peringatan sebelumnya, rumah ini akan disita untuk dilelang." Ibu Wati menjerit. "Tidak, ini rumah saya, rumah saya." Petugas itu tidak berkedip. Cicilan tertunggak selama 3 bulan. Tidak ada pembayaran. Pemilik wajib mengosongkan rumah dalam hari ini. Indah jatuh berlutut di halaman. "Kami nggak punya tempat tinggal. Tolong beri waktu." Tapi hukum tidak mengenal belas kasihan. Satu petugas masuk, mengikuti standar prosedur, mulai memotret ruangan demi ruangan. Faris berdiri mematung, wajah kosong, seolah seluruh nyawanya ditarik keluar. "Bu, rumah ini bukan milik kita. Salma yang bayar." Kata-kata itu menusuk jantung Ibu Wati lebih keras daripada pengumuman bank. Ia menahan tembok agar tubuhnya tidak jatuh. "Astaga, kita ini apa? Kita bahkan tidak pernah punya rumah sendiri." Kenyataan pahit itu akhirnya menelan mereka. Dalam hitungan menit, petugas keamanan mulai menurunkan semua perabot. Sofanya yang dulu dipamerkan Ibu Wati di arisan diangkat keluar. Lemari besar, kayu jati, hasil cicilan yang sebenarnya dibayarkan Salma diturunkan. Televisi layar datar, kebanggaan Faris saat ada tamu datang dimasukkan ke dalam truk. Indah berteriak histeris, "Jangan ambil itu punyaku." Petugas hanya menjawab datar, "Semua inventaris yang dibeli dari uang Salma terdaftar sebagai bagian pembayaran rumah." Ibu Wati memukul-mukul lengannya sendiri. "Salma, anak itu benar-benar setan." Faris hampir pingsan mendengarnya, tapi ia tak bisa membantah. Karena semuanya memang dibayar dengan uang Salma. Beberapa tetangga keluar menonton, sebagian berbisik dengan nada mengejek. "Itu keluarga yang sombong itu kan? Dulu suka meremehkan orang. Kena karmanya." Kata-kata itu menusuk seperti duri. Setelah semua barang dikeluarkan, petugas memberi peringatan terakhir. "Silakan tinggalkan rumah. Rumah akan disegel sekarang." Ibu Wati mencengkram tas lusuhnya. Giginya gemeretak. Indah menangis keras. Air matanya bercampur riasan luntur. Faris memanggul 2 tas besar berisi pakaian seadanya. Mereka bertiga melangkah keluar dengan langkah yang sangat pelan, seperti berjalan ke arah kuburan sendiri. Saat pintu rumah mereka disegel, suara klik gembok terdengar seperti palu godam yang memukul hati mereka. Mereka tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya uang, tidak punya martabat. Dengan sisa uang dari penjualan TV, mereka menyewa sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bukan rumah, melainkan kamar petak berukuran 3,4 meter yang dindingnya penuh jamur. Toilet berada di luar, dipakai bersama 3 keluarga lain. Bau got menyengat menusuk hidung. Indah menjerit begitu melihat kamarnya. "Aku tidak mau tinggal di sini. Ini tempat sampah." Faris membalas, "Lalu mau tinggal di mana? Di istana Salma? Dia sudah mengusir kita." Ibu Wati jatuh terduduk, menangis seperti seorang wanita yang kehilangan warisan hidup. Kontrakan itu panas, pengap. Seluruh kemewahan yang dulu mereka banggakan runtuh seperti debu. Dan itulah awal dari kehidupan baru mereka. Faris bekerja sebagai kuli panggul di pasar, mengangkat karung beras hingga punggungnya melepuh. Indah bekerja sebagai pencuci piring, tangannya kasar dan bau amis setiap hari. Ibu Wati menjadi pembantu cuci gosok, dibayar harian, menelan hinaan dari pemilik rumah setiap kali ia datang bekerja. Mereka yang dulu menyebut Salma pembantu, kini melakukan pekerjaan yang sama dengan upah jauh lebih hina. Karma sedang bekerja, perlahan, tapi tepat sasaran. 6 bulan berlalu. 6 bulan yang bagi sebagian orang terasa singkat, tapi bagi Faris dan keluarganya, 6 bulan itu adalah hukuman panjang tanpa akhir. Sementara itu, bagi Salma, 6 bulan itu adalah kelahiran baru. Perusahaannya berkembang pesat. Namanya mulai muncul di majalah bisnis. Ia mengakuisisi 2 perusahaan luar negeri,
mengambil alih pasar seperti ratu yang kembali ke tahtanya. Ia kini tinggal bersama ibunya, Ibu Lina, di penthouse mewah yang dulu ia tinggalkan demi menyamar sebagai istri sederhana. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi air mata yang ditahan. Salma hidup sebagai dirinya sendiri. Malam itu, keputusan kecil membawa dua dunia bertabrakan. Salma tersenyum pada ibunya. "Bu, kita makan malam di luar. Kita rayakan kesepakatan bisnis hari ini." Ibu Lina mengangguk penuh bangga. "Baik, Nak. Kamu yang pilih tempatnya." Salma memandang jauh ke jendela. Ada rasa getir. Ada luka yang sudah lama sembuh tapi masih berbekas. "Mutiara." Ibu Lina menatapnya, mengerti. "Kamu yakin?" Salma tersenyum lembut. "Ya, sudah waktunya aku kembali ke tempat itu sebagai diriku yang sebenarnya." Restoran Mutiara, tempat semuanya bermula dan berakhir. Maybach hitam berhenti di depan pintu utama. Lampu restoran yang hangat menyambut mereka. Begitu Salma masuk, manajer restoran langsung mengenali kartu hitamnya dan membungkuk hormat. "Selamat malam, Bu Salma. Kami sudah menyiapkan meja terbaik." Mereka duduk di meja VIP dekat jendela dengan pemandangan kota yang berkilauan. Salma dan Ibu Lina memesan makanan. Tawa ringan terdengar. Sebuah malam yang tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Namun takdir tak ingin malam itu lewat begitu saja. Di sudut restoran, di dekat pintu menuju dapur, dua sosok berseragam biru lusuh sedang mengepel lantai dan membawa troli piring kotor. Gerakan mereka lambat, tubuhnya membungkuk, tangannya kasar dan lelah. Mereka tidak menyadari apapun di sekeliling. Namun Salma, secara tidak sengaja, menoleh ke arah itu. Dan dunia seakan berhenti. Di sana, berjongkok di lantai marmer, menggosok noda, membandel dengan wajah yang penuh keringat dan air mata. Ibu Wati. Dan di sampingnya, menyeret troli berisi piring kotor, menghindari pandangan para tamu kaya. Indah. Salma menatap tanpa berkedip. Hatinya tidak melonjak senang. Tidak ada dendam yang meledak. Yang ada hanya keheningan yang panjang. Ibu Lina pelan mengusap tangan Salma. "Itu mereka?" Salma menunduk pelan. "Ya, Bu." Saat itu, Indah tanpa sengaja menyenggol gelas anggur seorang tamu. Crash. Anggur merah tumpah ke gaun mahal wanita itu. Wanita itu menjerit. "Astaga, apa kamu buta?" Manajer restoran langsung berlari. Wajahnya merah padam. "Kalian ini bikin masalah terus. Dasar tidak becus." Indah gemetar. Suaranya patah. "Maaf, Pak. Saya tidak sengaja." Ibu Wati berlari kecil menghampiri, lututnya lemah. "Maafkan anak saya, Pak. Tolong jangan pecat dia." Manajer membentak. "Tidak ada alasan. Bersihkan itu sekarang dan ganti rugi biaya laundry. Potong dari gaji kalian." Ibu Wati menjatuhkan diri berlutut di depan semua tamu restoran. Tangannya gemetar ketika ia mulai mengelap tumpahan anggur di lantai marmer. Indah menangis diam. Ia tidak lagi gadis manja yang memamerkan tas mahal. Ia hanyalah pekerja kebersihan yang hidup dari sisa-sisa tenaga. Salma menonton semuanya dengan dada yang terasa berat. Bukan karena iba, bukan karena benci, tapi karena inilah akibat dari kesombongan yang mereka tanam sendiri. Ketika Ibu Wati sedang berlutut, menggosok lantai dengan tangan gemetar, matanya perlahan terangkat dan ia melihatnya. Salma. Duduk anggun di meja VIP, dengan blaus elegan, cahaya lampu restoran memantulkan keanggunannya. Tanpa gamis murahan, tanpa ponsel jadul, tanpa ketakutan. Salma yang sebenarnya. Ibu Wati menutup mulutnya, suaranya pecah jadi histeris. "Ah, ampun, Salma, ampun, ampun. Jangan biarkan kami seperti ini." Manajer restoran panik. "Satpam, bawa dua orang ini keluar. Mereka mengganggu tamu." Dua satpam datang dan menyeret Ibu Wati serta Indah keluar melalui pintu dapur. Jeritan mereka memecah kesunyian restoran. "Salma, maafkan, tolong, tolong." Namun Salma tidak berdiri, tidak mengejar, tidak menolong. Ia hanya menatap mereka dengan pandangan kosong. Pandangan seseorang yang sudah mengikhlaskan masa lalunya dan memutuskan untuk tidak kembali lagi. Ibu Lina memegang tangan Salma.
Karma bekerja, Nak. Kau tidak perlu menyentuh mereka. Salma mengangguk pelan. Kemudian ia mengangkat gelasnya. Untuk hidup baru kita, Bu. Mereka bersulang. Suara lembut gelas yang beradu mengakhiri malam panjang itu. Dan diiringi musik biola yang lembut, Salma melanjutkan makan malamnya. Sementara Ibu Wati dan Indah terseret keluar restoran menuju nasib yang mereka tanam sendiri. Setelah malam itu, kehidupan berjalan dengan dua arah yang sangat berbeda. Dua dunia yang dulu saling bersinggungan, kini terpisah sejauh langit dan jurang. 6 bulan setelah peristiwa restoran Mutiara, nama Salma Hairunisa mengisi halaman depan majalah bisnis ternama. Ratu Teknologi Indonesia yang menaklukkan pasar Asia. Ia mengakuisisi 2 perusahaan asing, meluncurkan teknologi keamanan siber baru, dan menjadi pembicara kehormatan di beberapa konferensi internasional. Tidak ada lagi hijab polos murahan. Tidak ada lagi ponsel jadul sebagai kamuflase. Tidak ada lagi rumah kontrakan sempit. Salma tinggal di penthouse mewah bersama ibunya, di tempat yang penuh cahaya, ketenangan, dan cinta yang tidak bersyarat. Setiap pagi ia menatap kota dengan mata yang tidak lagi dipenuhi luka, melainkan tujuan. Setiap langkahnya mantap. Tidak ada lagi jejak masa lalu menjerat. Ia akhirnya hidup sebagai dirinya sendiri. Kehidupan Faris menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Ia tinggal di kontrakan kumuh yang dindingnya berjamur dan atapnya bocor setiap kali hujan turun. Bekas kemeja bermereknya sekarang jadi lap kain. Sepatu kulit mahalnya rusak karena dipakai berjalan berkilometer setiap hari. Ia bekerja sebagai kuli panggul di pasar, mengangkat karung beras hingga punggungnya penuh luka melepuh. Tidak ada yang memanggilnya Mas lagi. Semua menyebutnya Bang Kuli. Setiap malam, ia pulang dengan langkah terseok hanya untuk tidur di kasur tipis yang baunya asam dan lembab. Dan setiap kali ia menutup mata, wajah Salma muncul. Wajah lembut yang dulu mengurusnya, yang memijat kakinya, yang mencintainya. Wajah yang ia sia-siakan demi menjaga kesombongan kosong. Kini Salma berjalan melewatinya tanpa melihat. Bukan karena membenci, tapi karena ia sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan Salma. Dan itulah hukuman terbesar. Ibu Wati bekerja sebagai pembantu cuci gosok. Tangannya keriput, punggungnya bungkuk, wajahnya lebih tua dari usianya. Ia dulu berkata, Salma terlihat seperti pembantu. Kini ia yang mencuci baju kotor orang lain. Indah bekerja sebagai pencuci piring, tangannya berbau amis setiap hari. Ia pernah memamerkan tas mahal di depan Salma. Kini ia memunguti piring sisa makanan tamu restoran. Karma tidak pernah salah alamat, hanya menunggu waktu. Suatu sore, setelah bekerja sebagai kuli panggul, Faris mengumpulkan sisa uangnya dan naik bus menuju gedung PT Cipta Karsa Mandiri. Ia berdiri di seberang gedung, menunggu. Menanti Salma keluar. Menanti sekilas tatapan. Menanti kesempatan untuk berkata, maaf. Setelah beberapa jam, pintu lobi terbuka. Salma keluar dengan setelan kerja elegan, ditemani staf dan pengawal. Ia tertawa kecil mendengarkan laporan mereka, wajahnya berseri, bukan karena balas dendam, tapi karena ia benar-benar telah bangkit. Faris terisak, melangkah 1 langkah ke depan. Salma, maafkan aku. Salma berhenti, menoleh, menatapnya. Sedetik saja, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada amarah. Yang ada hanya kekosongan. Seolah Faris adalah bayangan lewat yang tidak memiliki arti apapun. Salma kemudian masuk ke mobil mewahnya dan meluncur pergi. Meninggalkan Faris dengan tangan terkulai, tubuh bergetar, dan hati yang hancur untuk selamanya. Ia jatuh berlutut di trotoar, menangis seperti seorang anak yang kehilangan segalanya. Karena ia akhirnya menyadari, ia tidak kehilangan uang, ia tidak kehilangan status, ia tidak kehilangan rumah. Ia kehilangan Salma, dan itu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada kemiskinan manapun. Dalam hidup, kebaikan yang diremehkan akan menjadi badai besar ketika bangkit. Kesabaran yang diinjak akan berubah menjadi kekuatan yang menakutkan, dan orang-orang yang menghina selalu lupa bahwa bumi terus berputar,
Karena pada akhirnya, berlian tetaplah berlian. Meski dikubur dalam lumpur, ia tetap akan kembali bersinar. Dan orang yang menginjak berlian itu akan tersandung oleh sinarnya sendiri.